Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 6 Tebatkarai, Bapak Abdul Qadir SPD SD. Yang kami hormati dosen FKIP Universitas Bengkulu yang akan mengadakan pelatihan, Ibu Dr. Neza Agusdianita MPD, Ibu Yusnia MPD, Bapak Elwan Setiadi MPD, dan Ibu Rizka Dwi Sofia MPD. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru SD Negeri 6 Tebatkarai yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayat sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Adapun susunan acara kegiatan kita pada pagi hari ini: 1. Pembukaan, 2. Kata-kata sambutan, 3. Penyampaian materi, 4. Penutup. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu kata sambutan. Kata sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 6 Tebatkarai kepada Bapak Abdul Qadir SPD SD. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Bapak Ibu yang datang dari UNIP beserta rombongan yang saya hormati, ibu-ibu dari SD tetangga yang saya hormati, dan rekan-rekan seperjuangan yang saya muliakan. Pertama-tama dan paling utama adalah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita sempat hadir di ruangan SD Negeri 06 Tapak Gedung ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendampingan penerapan model pembelajaran yang nantinya akan diisi dari unit Bengkulu. Terima kasih atas kata sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Qadir SPD SD. Selanjutnya kata sambutan akan disampaikan oleh Ibu Dr. Neza Agusdianita MPD. Kepada Ibu Neza kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 6 Desa Tapak Gedung, kemudian Bapak Ibu Guru, ini ibu-ibu semua rata-rata ya, ibu-ibu guru dari SD 06 Tapak Gedung, kemudian ada beberapa dari SD tetangga, SD berapa? SD 8 Tebatkarai dan SD 11 Tebatkarai. Terima kasih sudah berkenan untuk menghadiri. Puji syukur kehadirat Allah juga kita sehat. Nah, semuanya sehat, baik kami maupun Bapak Ibu yang di sini. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru, sebelumnya saya perkenalkan dulu kami dari Universitas Bengkulu. Oke, itu aja untuk pengantar. Sebelum nanti kita lanjutkan, saya tutup. Mohon maaf kalau ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Neza Agusdianita MPD. Selanjutnya kita masuki sesi penyampaian materi pendampingan penerapan model pembelajaran Realistic Mathematics Education berbasis ilmu matematika bagi guru kelas 4 di SD Negeri 6 Desa Tapak Gedung, Kabupaten Kepahirang, yang akan disampaikan oleh
Ibu Dr. Neza Agus Dianita MPD. Kepada Ibu Dr. Neza Agus Dianita MPD dipersilakan. Tolong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biar semangat. Sudah masih lupa nih tepuk semangat. Masih ingat kan? Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita semangat, ini masih baru. Tapi janji tadi di depan, ikan sepat, ikan gabus. Oke. Jadi ibu-ibu dan bapak, yang pertama itu ada judulnya pendampingan penerapan model pembelajaran realistic mathematics education atau yang dikenal RME atau PMRI ya, berbasis etnomatematika. Nah, ini kegiatannya subjeknya SD 06. Tapi sayang rasanya kalau cuman guru SD 06. Makanya kami mengundang guru SD sekitar. Jadi bapak kepala sekolah yang memfasilitasi mengundang SD lain. Alhamdulillah hadir ya. Nah, jadi RME. RME itu bukan baru ya Bapak Ibu ya. Sudah sering ya. Nah, tapi sekarang ternyata memang harus digalakkan lagi. Dalam kurikulum Merdeka kan ada yang namanya pendekatan CRT, Culturally Response, ya, pembelajaran merespon budaya atau CRT. Nah, itu kalau kita udah pakai kurikulum Merdeka, jadi emang budaya-budaya itu kita gali apa yang bisa dipakai. Nah, coba kita lihat ya. Nah, yang pertama, kenapa kami datang? Karena matematika itu penting. Kata orang matematika ya penting. Ini kata orang IPS, penting IPS juga gitu kan. Semuanya penting. Tapi memang matematika dikenal dengan ratunya ilmu pengetahuan. Karena baru bukain mata, sudah lihat jam matematika. Lipat selimut, udah matematika, simetri lipat. Berjalan mau mandi, ada volume, ada debit, itu udah matematika. Jadi kita tidak bisa lari dari matematika. Makanya matematika itu penting. Kemudian, nah, matematika di SD ini yang jadi masalah. Karena matematika itu kan abstrak atau konkret, Bu? Nah, matematika, coba satu itu yang bagaimana? Satu. Kalau kata kita ini satu. Nah, ini satu. Jadi satu itu yang kayak mana ya? Abstrak kan? Tidak terlihat. Jadi kalau anak SD belajar matematika, kalau kita tidak bisa menjadikan dia konkret, akan bingung. Lagi kelas 1. Makanya pakai yang namanya benda-benda atau alat-alat raga ya. Saya yakin banyak yang guru-guru senior ini lebih paham. Nah, jadi matematika itu penting, materinya abstrak, butuh dikonkretkan. Kenapa butuh dikonkretkan? Karena anak usia sekolah dasar itu mana? Dia belajarnya dengan melihat yang nyata, konkret. Dia nggak mau belajar kalau satu itu dibayang-bayangkan atau persegi. Persegi itu nak kayak gini. Bingung dia kan? Nah, tapi kalau kita kasih buku, kita kasih origami, dia akan tahu. Itu namanya kita mengkonkretkan. Memang anak SD itu katanya Bapak Piasa ini ahli psikologi berada di tahapan perkembangan operasional konkret. Jadi kita jadi guru harus bisa mengkonkretkan objek matematika yang abstrak menjadi yang konkret. Salah satunya ini pakai etnomatematika. Nah, saya penasaran Bu, kalau di Desa Tapak Gedung ini apa etnomatematika yang bisa dipakai? Misalnya kalau kami di Kota Bengkulu itu kan ada tabot. Nah, di tabot tuh banyak tuh, kaya. Ada geometri, ada bilangan, ya kan, ada aljabar bisa dipakai. Kalau di Tapak Gedung kira-kira apa? Komoditi terkenalnya apa?
sekujang. Nah, sekujang nanti kita lihat apa aja yang bisa dipakai ke matematika. Siapa tahu bisa ke ini ya, matematika sosialnya. Ada aritmatika sosialnya. Kopi, komoditasnya kan, pepaya banyak kan? Ada saham atau ada. Nah itu bisa jadi ini jadi objek. Karena kalau kita lihat di buku-buku SD, cobalah perhatikan, jarang yang ada gambar kopi dong. Sering itu ada gambar apel. Kalau nggak tuh gambar pisang. Nah, anak kita jarang makan apel atau jarang makan apa tuh buah-buah yang digambar itu. Tapi yang dia kenal kan ada kopi, ada saham, ada tembakau. Kenapa nggak itu yang kita jadikan? Inilah yang diangkat dari RME ini yang ada di lingkungan sekitar. Kalau ada budaya. Kalau di Tabot, baru sudah Tabot kan Ibu? Ada yang ke Bengkulu nggak Bu? Ke Tabot? Nah di Tabot itu selain bangunan Tabot yang banyak materi matematika, kan ada pasar ininya, festivalnya. Nah di situ kan ada jualan, ada diskon, ada potongan harga, ada bonus mungkin ya. Kemudian ada apa? Berapa kali dia piket, itu udah konsep KPK. Atau berapa kali ke Tabot, berapa butuh kantong gitu kan. Banyak sekali yang bisa kita pakai sebagai konteks. Karena matematika tuh yang sering ya, mudah-mudahan nggak di sini ya, gurunya itu suka mengajar konteksnya ditinggalkan. Misal mau mengajarkan anak kelas 1 penjumlahan 2 tambah 2, langsung aja anak-anak 2 tambah 2, ini pensil 2, ini pensil 2, nggak dikasih konteks. Tapi kalau kita kasih konteks, anak-anak tadi siapa yang ke rumah misalnya suka sarapan, siapa yang makannya apa sarapannya, misalnya suka goreng pisang. Nah goreng pisangnya berapa? 2. Kemudian goreng pisang adiknya berapa? 2. Berapa jadinya kalau dijumlahkan semua goreng pisangnya? Jadi ada yang namanya konteks. Konteks itu penting karena dia itu anak SD ini rahasianya mau belajar kalau dia suka. Minatnya dulu yang kita gali. Kalau dia sudah berminat, dia senang, akhirnya bisa kita ajak untuk belajar. Apa ya kalau kata teori orang sana, dekoder namanya itu quantum teaching. Kita masuk dulu ke dunia anak, nanti baru dunia anak kita bawa ke kita. Jadi kita tuh bikin dia suka dulu. Kita jadi anak-anak dulu, aja bermain, aja alat olahraga, baru nanti kita kasih tahu konsep yang benar. Oke, itu ya. Kemudian ini ada data ya Bapak Ibu ya. Data PISA masih terlalu jauh lah ya, kita lihat aja di SD kita. Apakah matematika mata pelajaran yang paling disukai atau mata pelajaran yang kurang disukai? Nah, kalau rata-rata kita masih kurang, berarti sama aja dengan tempat lain. Tempat lain juga begitu. Memang jadi masalah ya. Kemudian, nah ini ada yang namanya butuh model. Salah satunya model RME. Jadi kepanjangannya itu apa Bapak Ibu? Realistic Mathematics Education. Pendidikan matematika yang realistik. Yang realistik itu yang bagaimana? Yang nyata, yang ada di kehidupan sekitar. Nah, salah satunya itu tadi budaya. Jadi dipercaya budaya-budaya. Kalau di Bengkulu yang pernah kami buat itu bahan ajar SD pakai kue tart. Nah, kalau di sini apa kue yang terkenal? Kue tart. Jadi kue tart itu bisa ngajarin geometri. Kue tart juga. Kue tart di Bengkulu itu ada yang lingkaran, ada yang persegi. Nah, kami buat lagi ada yang model lain. Jadi karena mau buat bahan ajar, bikin dia gambar jajar genjang, bikin dia persegi panjang, kan nggak apa-apa kan namanya tetap kue tart. Tapi kan dari dulu model itu bentuknya ada yang segitiga, Ya, yang segi 4. yang jajar genjang tuh kue wajib, tahu nggak Pak wajib? Nah, itu juga bisa jadi matematika, bisa. Jadi kita maksudnya jauh-jauh yang sekitar kita udah banyak.
Nah, apakah di kelas Bapak Ibu matematika bermasalah? Ya, guru matematika masih nggak yang suka cemberut masuk kelas? Yang bawa mistar 1 meter? Masih? Terus kalau nggak bisa sering di tangannya hafalan dipukul? Nggak lagi ya? Berarti kita udah bergeser. Kalau itu pendekatan behavior yang stimulus respon, jadi kita harus kasih hukuman, harus kasih hadiah. Sekarang sudah humanis, kita lebih ke pendekatan ya memanusiakan manusia, gitu. Baguslah kalau seperti itu. Nah, ini ada yang kami rangkum dari beberapa penelitian mahasiswa. Katanya matematika itu kurang diminati karena banyak hafalan rumus, banyak latihan soal, kemudian susah, siswa jadi nggak suka, jadi benci. Ini kalau kata mahasiswa yang mengambil data. Tapi nggak tahu kalau di S1 Tapak Gedung minat matematikanya tinggi, nanti kami perlu penelitian di sini. Apa kira-kira kuncinya gitu yang bisa? Kalau secara umum seperti ini. Sedangkan yang kita harapkan itu anak-anak belajar matematikanya itu senang, dia paham, kemudian dia suka belajar. Tapi yang nomor 4 ini yang paling penting. Siswa suka dulu belajar matematika. Karena saya dulu punya guru matematikanya baik sekali. Makanya saya suka. Dia kalau menjelaskan itu jelas bertahap-tahap. Tulisan dari papan itu masih terbayang. Rapi betul. Sama dengan alurnya itu lurus. Jadi saya suka sama matematika. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti punya anak murid yang jadi dosen juga. Iya, kan? Dari mana? Dari desa Tapak itu. Oke. Nah, ini yang mau dikenalkan sebenarnya udah lama ya. Barang ini udah lama, tapi sekarang mulai digerakkan. Yang ada yang dari PMM, dari guru penggerak, ada pendekatan ya. Kalau kurikulum merdeka, ada pendekatan berdiferensiasi, ada pendekatan teaching at the right level, ada nggak? Dan ada pendekatan CRT. Jadi 3 ini pendekatan yang dipakai dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Berdiferensiasi, mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa, profil belajar siswa. Jadi di kelas, Ibu analisis diagnostik dulu setiap awal semester. Dilihat ini anak pelajaran matematika di kelompok mana. Sangat mahir, butuh bimbingan. Tentu akan berbeda dengan pelajaran lain. Jadi kita punya data semua. Pelajaran IPS mana yang kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Apa yang dilakukan? Berdiferensiasi itu bukan kita mendiskriminasi anak, tapi kita memfasilitasi. Jadi mereka 3 kelompok, tujuan pembelajarannya sama. Misal tujuannya tadi bisa menghitung penjumlahan sampai 100. Sekelas itu sama. Namun yang sangat butuh bimbingan tadi mungkin kita kasih alat peraga, kita kasih LKPD, kita kasih video. Kemudian yang mahir cukup dikasih LKPD saja. Yang mahir dia sudah dikasih soal-soal dalam bentuk yang langsung aja, soal cerita, soal yang hot. Itu yang membedakan. Tapi akhirnya yang sangat butuh bimbingan ini harus bisa mengerjakan soal yang anak yang hot. Jadi tidak mendiskriminasi. Kita memfasilitasi mereka untuk belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Nah, kalau yang belum kurikulum merdeka itu kan seragam ya Bu. Mau LKPD-nya seragam. Kemudian yang anak pintar matematika gabung sama yang pintar bahasa, pintar itu. Nah, kalau kurikulum merdeka udah nggak boleh lagi. Yang pintar matematika gabung sama yang pintar matematika. Cukup dikasih soal. Yang butuh bimbingan kasih LKPD, kasih bahan. Yang sangat butuh bimbingan itu yang kita dampingi dan kita kasih soal, kita kasih alat peraga. Kalau dia butuhnya video, berarti kita kasih video. Nah, itu yang beda. Itu pendekatan yang berdiferensiasi. Yang kedua,
pendekatan teaching at the right level tadi. Jadi kalau teaching at the right level mirip tadi karena dia mengajar sesuai kemampuan anak. Jadi beda-beda nanti LKPD-nya. Emang gitu kan? Nah, soal evaluasinya tetap sama. Kalau yang membedakan mungkin bisa di sangat butuh bimbingan. Soal evaluasinya mulai dari yang mudah. Dari yang mudah, yang sedang, yang suka. Kalau yang mahir, sangat mahir langsung kasih soal yang itu yang kurikulum merdeka yang sekarang. Oke ya. Terus yang ketiga CRT sudah disinggung tadi. Pembelajaran yang merespon budaya siswa. Nanti saya kasih lihat kurikulum merdeka ini yang di buku ya Bapak Ibu, etnomatematikanya yang sudah kami temukan. Ada kue tart yang saya cerita tadi, itu ada kue tart yang segi 4, ada yang lingkaran. Nah, bangunan ternyata bisa juga. Di Kepahyang ini bangunan yang fenomenal atau yang terkenal selain tugu yang di rumah adat, bisa rumah adat Kepahyang, atau ada masjid kayak di Bengkulu ada masjid Jami, itu bisa dipakai. Ya sambil jalan-jalan. Nah ini tabot, kasih kan Bu. Walaupun di Tapak Gedung kenal juga sama tabur Jami kan Bu? Nah ini ternyata gambar itu nampak ya Bapak Ibu. Itu orang barat itu bule belajar apa deh Bu? Nah mainan kita mainannya. Berarti kalau kita mau mengeksplor lagi budaya-budaya kita bagus. Kenapa? Karena orang luar itu lebih mengedepankan minat. Siswa tuh suka dulu. Kalau kita enggak, kita tuh yang penting materinya masuk dulu. Jadi udah pusing, nggak bisa. Matematika itu spiral kan? Mudah, sedikit susah. Nah, tadi kan seperti bagus kan? Nah, yang ininya sudah selesai. Mau deh Bapak Ibu ditengokkan ini modul ajarnya. Yang kurikulum mereka kita lihatkan itu ya biar ada pengalaman. Nah, modul ajar kurikulum merdeka itu beda dengan RPP. Kalau di K13 RPP, kalau di Kumar modul ajar. Kalau di Kumar ada capaian pembelajaran. Kalau di K13 namanya KI. Kemudian di Kumar ada tujuan pembelajaran. Di K13 ada kompetensi dasar. Nah, yang agak repot ini di Kumar. Kumar itu KD-nya itu kadang bahasanya masih bahasa kompetensi dasar. Jadi Bu Guru harus menjabarkan lagi menjadi, kalau di K13 namanya indikator. Indikatornya itu di Kumar namanya juga tujuan pembelajaran. Jadi ada banyak tujuan pembelajarannya dari fase A berderet sampai akhir fase A itu diurutkan namanya ATP, alur tujuan pembelajaran. Di Kumar di K13 ATP itu namanya silabus. Nah itulah kira-kira ya. Kemudian kita ke bawah. Nah, ada identitas umum agak mirip sama RPP ya. Nah ini identitas modul ya, diisi. Kompetensi awal ini isinya apa yang prasyarat untuk belajar itu. Misal mau belajar tentang luas, dia harus tahu dulu kan apa namanya bangun datarnya, sifat-sifatnya, unsur-unsurnya, isi di sini kompetensi awal. Kemudian ada di Kumar ini namanya profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Ada 6 ya. Boleh dimasukkan semua. Aturan baku, format baku untuk modul nggak ada. Adanya cuma komponen. Jadi istilahnya Bapak Ibu bisa berkembang sendiri. Boleh ditulis semua, boleh diambil mana yang dipakai untuk pembelajaran itu. Nah, kemudian ini sama sarana prasarana diisi sama dengan kita kasih 16. Nah ini yang membedakan lagi di modul namanya target peserta didik. Kalau di RPP nggak ada kan? Di sini ada target peserta didiknya itu 3.
kalau kita pakai yang TARL tadi. Ada yang sangat mahir, ada yang mahir, ada yang butuh bimbingan. Ini diisi di sini, ya. Nah, kemudian pendekatan sama dengan K13. Nah, ini yang beda lagi di bagian komponen inti. Komponen inti ini ada capaian pembelajaran. Ada yang menuliskan semua bahasa capaian pembelajaran, tapi kan panjang, enggak, Bu? Jadi kita ambil penggalan capaian pembelajaran yang akan diajarkan. Jadi tidak usah semua, pendek aja, sama kayak comot KD. Tuh. Kemudian ini tujuan kegiatan pembelajaran. Ini yang suka salah anak PPG. Gak tahu kalau di sini benar enggak ya. Nah, ini ya tujuan. Suka bahasa indikator saja. Jadi misalnya tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menghitung luas persegi. Benar nggak kira-kira? Tujuan pembelajarannya cuma itu? Tidak. Nah, apa namanya itu, Bu? Kalau masih ingat A, B, C, D. A-nya audience, B-nya behavior, C-nya kondisi, D-nya degree. Jadi harus lengkap. Udah paham ya? Karena kalau sekarang di kurikulum Merdeka itu membuat modul ajar dengan pendekatan dengan tahapan UBD, Understanding by Design. Nah, yang PNM sudah kenal? Diawali dengan tujuan pembelajaran. Kemudian asesmennya apa? Baru kegiatannya bagaimana. Ini ada 3 poin yang harus dibuat dulu di depan. Tujuan itu yang pertama. Jadi tujuan tuh harus duduk dulu. Kalau tujuannya masih keliaran, nanti susah bikin soal. Nah, itu pemahaman bermakna sama ya materi. Nah, ini juga yang baru di Kumar. Namanya pertanyaan pemateri. Kalau di K13 ada nama padanannya itu betul, persepsi. Jadi beda-beda istilah. Nah, ini sama. Di K13 juga sama. Ada kegiatan, ada langkah-langkah, ada deskripsi. Ini modelnya ya, yang tadi dibahas. Ada sintaksnya. Di mana letak sintaksnya? Nanti saya bagikan ya, Bu. Tinggal lihat, mau filenya boleh. Nah, ini ada fase. Jadi di kegiatan model pembelajaran, masuknya di kegiatan ini. Oke. Nah, ini baru nanti dikembangkan, memahami masalah itu seperti apa. Boleh lewat video, boleh dihadirkan bendanya, boleh ajak ke kebun dulu. Kita nyemang kopi misalnya. Nah, membilang kan? 1, 2, 3. Ya kan? Nyemang kopi itu kan mengutin satu-satu. Itu bisa dipakai. Oke. Kemudian ini tahapannya ya. Tadi tujuan sudah, asesmennya, dan kegiatan sudah. Sekarang kita mana? Oke. Kalau lampiran itu menyesuaikan ya Bapak Ibu. Dia nggak ada format baku. Modul itu harus urutannya bahan ajar dulu, terus LKPD dulu, tidak. Jadi dia menyesuaikan apa yang dibutuhkan. Bahan ajar bagusnya memang buat sendiri, tapi kadang agak repot kan. Nah, caranya ada tuh, Bu. Pada awal semester yang sama-sama guru kelas 1 kan ada kan? Atau itu satu lomba pula ya, Bu. Nah, berarti diguyur. Tahun ini selesaikan yang bahan ajar untuk kelas 1 dikeroyok bersama misalnya semester ini. Semester depan bahan ajar yang kelas 2. Jadi punya, kalau pakai buku dari pemerintah juga bagus. Tapi kadang kan enggak, yang di sini komplit, yang di sini enggak. Atau tidak ada dicari sekujang di buku dari pemerintah tuh. Enggak ada tablet. Adanya malah budaya Jawa atau budaya Padang. Yang Bengkulunya enggak keluar. Nah, padahal kan kita maunya anak-anak belajar yang dia kenal dulu, biar dia suka, biar dia mudah bisa. Boleh diguyur aja. Kami juga gitu, Bu. PR-nya banyak.
ngakalin kan, bagi-bagi. Nah, kemudian apa yang berbeda lagi di LKPD? LKPD-nya beda-beda. Kalau ini kan materinya tentang jaring-jaring ya. Jadi yang sangat mahir itu kita kasih soal aja, suruh gambar. Jadi dia udah bisa membayangkan. Buat 2 gambar jaring-jaring, dia sudah bisa membuat sendiri. Karena dia kemampuannya kan tadi mahir kan, sangat mahir. Yang tidak bisa, yang butuh bimbingan, mungkin kita suruh bawa modelnya. Nah, misalnya apa? Tempat-tempat pepsodent atau tempat sabun, kita belah karena dia butuh melihat, menemukan sendiri. Jadi kita belah, kemudian dia tengokkan, baru dia gambarkan di LKPD. Jadi gitu untuk yang LKPD. Kalau asesmennya, evaluasinya sama. Jadi sama ya, sebenarnya tidak harus berbeda-beda. Jadi yang sangat butuh bimbingan pun juga harus bisa mengerjakan soal yang hot, soal yang anak yang mahir. Jadi itu pembelajaran yang ada, RPPP-nya sudah, modelnya sudah, etnomatematikanya nanti coba kita gali ya Bapak Ibu ya. Nanti kami kasih contoh RPP, silahkan dikembangkan, mau materinya apa, di kelas berapa. Mungkin yang datang kan ada yang dari kelas 1 atau kelas 3, boleh. Nanti etnomatematikanya pakai yang ada di sini. Nanti kami datang kembali, baru kita sharing lagi. Nah, sudah batas mana kemarin? Apakah sudah atau belum? Sambil mengantarkan setting. Itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Tidak ada? Cukup? Ya, tutup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya materi minggu ini, artinya berakhir juga kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan keikutsertaan Bapak Ibu. Saya selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan saya, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
4 bagian kan? 4 bagian ini kalau disatukan jadi 1 bagian ini kan? Paham maksudnya? Paham? Pecahan? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Nah, ini 1 kue pahat. Ini buah pecahan kan? Dipotong menjadi 4. Ini tetap 1 buah petak kan? Paham? Nah, potongan-potongan ini tadi disebut dengan pecahan. 1 bagian dari keseluruhan. 1 bagian dari keseluruhan. Kalau misalnya ditempel lagi, ini jadi 1 buah kue tart lagi. Setelah dipotong-potong, ini tetap menjadi 1 buah kue tart lagi. Pecahan itu berbentuk A, B, B. A ini disebut dengan pembilang. B, ada itu apa? Penyebut. Atau kalau disingkat jadi lambut. Apa? Lambut. Lambut apa artinya? Pembilang, penyebut. Pembilang itu merupakan ini ya, ini artinya ya. Kalau ibu tulis tanda-tanda panas arti ini artinya ya. Penyebut adalah 1 bagian dari pecahan itu berbentuk A per B. A itu disebut dengan pembilang, B itu disebut dengan penyebut. Pembilang itu merupakan bagian dari keseluruhan, sedangkan penyebut itu adalah suatu bagian dari bagian yang sama. Dikatakan di situ apa? Pecahan itu berbentuk A per B. Nah, A itu merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Nah, tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke. Nah, siapa yang bisa nebak di sini mana yang namanya pembilang, mana yang namanya penyebut? Pembilang yang mana? Yang ini soal petak. Mana? Pembilang yang besar. Penyebut yang kecil. Pembilang yang masih utuh. Penyebut yang sudah dipotong. Oke. Paham semuanya? Yang mana pembilang? Reza, mana pembilang? Itu apa? Penyebut yang sudah di? Oke. Oh ya. Nah, di situ kan pembilang bagian dari keseluruhan. Bagian dari keseluruhan sebelum dipotong itu adalah ini. Yang masih utuh, belum ada dipotong-potong. Nah, penyebut suatu bagian dari bagian yang sama. Satu bagian dari bagian yang sama. Ini sama enggak? Ini sama semua enggak? Ukurannya sama? Sama. Jadi ini merupakan suatu bagian dari 4 bagian yang sama. Kalau disusun lagi, penyebut merupakan suatu bagian dari, kalau ini ada berapa bagian? 4. Berarti suatu bagian dari
9 potongan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lagi. Kalau ini ada yang tahu berapa? Ayo. Boleh? Ayo. Ini cuma beda bentuk aja. Kalau caranya sama. Ayo. Benar, ini 1/4. Dari mana? Bilangnya berapa? Penyebutnya? Dari mana? Dari 4 bagian yang dipotong. Oke, sampai sini paham? Paham apa itu bilang dan penyebut? Oke. Dari tadi kan yang kita pelajari itu pembilangnya tuh 1 terus kan? Nah, ada yang tahu apa? Coba buka ajarnya. Di situ ada apa tuh? Ada materi tentang apa itu? Yang halaman ketiga. Coba. Bukan. Ini yang bagian pertama, halaman pertama. Apa itu judulnya di situ? Pecahan dengan pembilang 1. Nah, ada yang tahu apa disebut dengan pecahan dengan pembilang 1? Karena pecahan dengan pembilang 1 itu adalah pecahan di mana nilai A-nya atau nilai pembilangnya itu sudah pasti berapa? 1, bukan satuan. 1. Lihat, pecahan dengan pembilang 1 berarti pembilangnya jelas berapa? 1. Pembilangnya sama dengan A, sama dengan 1. A itu apa tadi? A itu apa? A itu sama dengan pembilang. Nah, B-nya berapa? Kalau A-nya 1, B-nya berapa? B-nya itu bilangan bulat kecuali 0. Boleh berapa aja? Boleh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Kecuali 0. Berarti B tidak sama dengan 0. Paham ini aku bacanya? Tidak sama dengan. Oke. Berarti pecahan dengan pembilang 1 itu A-nya sama dengan 1, B-nya adalah bilangan bulat kecuali 0. Oke. Nah, sampai sini paham nggak apa yang aku sampaikan? Paham? Oke. Nah, terus setelah itu kita akan membandingkan antara dua pecahan. Itu tadi kan disuruh pecahan 1/9, 1/4. Nah, antara 1/9 dan 1/4 mana yang lebih besar? Biar ini 1/9 ya. Ini berapa? 1/4. 1 apa? 1/9. 4 apa? Oke. Antara 1/4 dan 1/9 mana yang lebih besar? 1/9. Yakin? Yakin? 1/4 dan 1/9 mana yang lebih besar? Coba lihat potongannya. Lihat potongannya. 1/4. Kenapa? Karena potongannya lebih besar. Oke. Ini 1/9. Ini 1/4. Potongan antara ini kan cuman 1 kue. Misalnya 1 kue tadi. 1 kue ini kalau ibu bagi 4
dapat kalau lebih besar? Dengan dibagi 2, dibagi 5. Bagi 2. Nah, berarti 1/5 nih lebih dia dari 1/2 lebih kecil atau lebih besar? 1/5 nih berarti kalau kecil. Kalau tadi kan kalau misal dibagi 5 dapat lebih dikit, kalau bagi 2 dapat lebih banyak. Berarti mana yang lebih besar? 1/2 kan? Berarti kalau 1/5 dengan 1/2 ini berarti 1/5 itu lebih kecil. Nah, lambangnya gimana? Coba gimana sih tuh? Kalau lebih kecil dia lambang itu. Lebih kecil, dia lambang tuh. Ini ya. Nah, lebih kecil. Berarti lambang sini kan kurang dari. Coba buat di sini. Di sini. Nah, 1/5 itu lebih kecil dari 1/2. Oke, sampai sini paham? Contoh lagi nih ya. Nah, coba urutkan dari yang paling besar. Perhatikan videonya. Coba urutkan dari yang paling besar. Kuncinya tadi semakin banyak potongannya maka hasilnya semakin sedikit atau semakin kecil. Nah, semakin kecil penyebutnya maka hasilnya akan semakin besar. Nah, nah ini coba gitu.
tulis jawabannya sesuai dengan nama, sesuai dengan ini. Di sini kan ada anggota 1, anggota 2, anggota 3. Nah, misal Reza anggota 1, tulis D1, tulis namanya Reza. Anggota 2, misalnya Aziza, tulis di nomor 2, hasil yang Aziza ya. Nah, ini kelas tuh disimpan ya, disimpan kelas tuh dipresentasikan ke depan. Misalnya Aziza potong ini jadi 4. Aziza presentasikan di depan. Ini merupakan pecahan 1/4. Dari mana 1 merupakan adalah bagian dari keseluruhan atau pembinaannya, dan 4 itu adalah 4 bagian yang sama dari penyebutnya. Paham? Paham? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, kalau bisa dimengerti silakan dikerjakan. Kalau ada yang bingung atau tahu boleh ditanya. Oke? Silakan dikerjakan. Siapa yang udah potong? Biar ibu kasih lem. Boleh, bentuknya bebas, nak cak mana baik. Pakai garis baik. Sini. Vicky sudah? Sudah? Oke. Kelompok siapa yang mau maju? Pertama. Ambil siapa? Boleh, ayo. Yang lain, kalau bawahnya di depan presentasi, yang lain perhatikan ya. Perhatikan, cak mana cara bawahnya. Teman sampingnya ada siapa? Yang lain perhatikan. Cynthia. Oke. Kedengaran nggak? Dengar. Satu adalah pembilangan dari bagian dari keseluruhan. 8 adalah satu bagian dari bagian yang sama. Berapa tadi? Berapa tadi yang ini? Pecahan berapa? Pecahan berapa? Nah, dan perhatikan. Ulangi. Berapa tadi? 1 berapa? 1 per berapa? Oke, lanjut. Perhatikan. Ini adalah hasil dari pecahan 1 per 1 berapa? 1 per berapa? 1 per 4. 1 per 9
Nah, tulis nama masing-masing.